Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta ingin meminang Kaesang untuk pilkada. PKB ingin menduetkan Kaesang dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan menyambangi kantor DPW PKB Jakarta. Kedatangan Anies ini hanya 1 hari pasca DPW PKB Jakarta menyuarakan duet Anies Kaesang untuk Pilkada Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun angkat bicara atas keinginan PKB memasangkan dirinya dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan mencari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi PKB partai terbuka, kita komunikasi dengan siapapun. Tadi yang dikatakan oleh calon gubernur saya, Pak Anies, bahwa semua anak bangsa berhak untuk mencalonkan. Sementara itu, sebagai sosok muda yang kini menjabat Ketua Umum PSI, Kaesang memastikan dirinya siap untuk berpasangan dengan siapapun dalam Pilkada Jakarta. Sang kakak yang merupakan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menilai positif atas wacana duet Anies Kaesang. Kalau itu kan komunikasinya sekarang masih di tingkat provinsi ya, di teman-teman DPW ya. Ya, tapi kalau saya ditanya siap atau enggak, siap. Kalau dengan Pak Ridwan Kamil gimana, Mas? Ya? Kalau berpasangan dengan Pak Ridwan Kamil kan itu kan siap juga. Saya balik lagi, ini namanya politik, kita ya nggak masalah berpasangan dengan siapa. Bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Terima kasih. Sebelumnya di bawah kepemimpinan Kaesang, PSI berhasil menorehkan pencapaian di Pilpres dengan meraih 4 juta suara atau sekitar 2,81%. Kini, saat genderang pilkada mulai ditabuh, Kaesang pun menjelma menjadi incaran sejumlah partai. Lantas, akankah Kaesang mengabulkan pinangan PKB dan berduet dengan Anies di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, BTV. Untuk membahas tuah seorang Kaesang Pangarep di ajang Pilkada DKI Jakarta dan mungkinkah dirinya berpasangan dengan Anies Baswedan, sudah bergabung bersama kami malam hari ini Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi, dan juru bicara DPW PKB Jakarta Fuadi Lutfi. Selamat malam Mas Fuadi, Mas Uki. Selamat malam. Selamat malam, dan nanti Mas Adi akan menyusul untuk bergabung bersama kita. Ya, narasumber saya malam hari ini sosok-sosok politisi muda ya, seperti dengan yang akan kita bahas nih. Saya ingin langsung ke Mas Fuadi. Mas Fuadi, jadi apa sebenarnya yang mendasari PKB ingin mengusung Kaesang dan menduetkannya dengan Anies Baswedan? Yang pertama, kami di Partai Kebangkitan Bangsa ingin menyampaikan bahwa dukungan terhadap Pak Anies ini didasari atas track record dia sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Artinya majunya Pak Anies ini kan sebagai petahana yang kita lihat mempunyai posisi elektabilitas yang mungkin kita anggap elektabilitasnya di atas kandidat-kandidat yang lain ya. Nah, untuk duet yang diwacanakan dengan Mas Kaesang ini saya rasa menjadi hal yang menarik ya bagi kami, karena PKB sebenarnya di posisi yang membuka diri dengan siapapun. Nah, kebetulan Mas Kaesang ini termasuk salah satu dari sekian kandidat yang mungkin menarik bagi kami untuk bisa kita pasangkan dengan Pak Anies. Baik, Mas Uki, PSI sendiri bagaimana menanggapi wacana meminang Kaesang oleh PKB? Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Kami merasa tersanjung ya bahwa ada partai lain yang ingin atau yang setidaknya sudah mengekspresikan interestnya atau minatnya untuk memajukan Mas Kaesang di Pilkada, dalam hal ini Pilgub DKI Jakarta ya. Tapi ada 2 hal yang mesti kita ingat ya. Yang pertama,
putusan MA ya yang mengubah definisi usia minimum ya dari yang tadinya seseorang itu harus berusia 30 tahun pada saat dia mencalonkan menjadi 30 tahun pada saat dia menjabat ya. Putusan tersebut belum turun menjadi PKPU. Itu yang pertama ya. Jadi kami nggak tahu persis ya apakah kemudian ini langsung KPU yang mengubah PKPU-nya atau kemudian harus melalui revisi atau amandemen undang-undang dulu di DPR untuk kemudian baru turun menjadi PKPU. Nah, kalau misalnya kemungkinan yang pertama itu maka stakeholder-nya adalah KPU bukan kami. Kalaupun yang kedua maka itu stakeholder-nya adalah fraksi-fraksi di DPR dan KPU, lagi-lagi juga bukan kami. Jadi dalam hal ini ya PSI secara internal belum pernah membincangkan, apalagi merencanakan, apalagi mendaftarkan nama ketua umum kami sendiri di Despilkada kami, ya sehingga ini masih agak terlalu terburu-buru bagi kami untuk kami simpulkan. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua terkait dengan statement Mas Kaisang sendiri ya yang mengatakan bahwa ya kalau memang disandingkan dengan Pak Anies ya saya siap-siap saja. Apalagi Pak Anies memang elektabilitasnya baik ya menurut survei-survei yang beredar belakangan ini seperti Kata Data dan lain-lain. Jadi begini, kalau di PSI ya yang kami lihat itu ada 3 variabel untuk seseorang itu kami usung ya. Yang pertama itu adalah acceptability atau dalam hal ini sering kita sebut elektabilitas lah ya. Itu satu, dan dalam hal ini Pak Anies memang sudah memenuhi kriteria tersebut. Gitu. Lalu yang kedua adalah credibility atau kredibilitas. Lalu yang ketiga adalah capacity atau kapasitas. Nah untuk yang kedua dan ketiga ini membutuhkan diskusi di internal kami terlebih dahulu. Gitu. Tapi apakah kemudian Pak Anies disebut tidak mungkin kami usung juga nggak seperti itu kesimpulannya. Apakah kemudian Pak Anies sudah pasti kami usung juga nggak begitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kami masih menjaring nama-nama ya yang dimana Pak Anies tentu saja ini pintunya terbuka juga gitu. Jadi kemungkinan tersebut juga ada gitu ya untuk maju diusung oleh PSI. Jadi sekarang ini situasinya sangat cair sekali Mbak, masih sangat cair sekali dan kami belum menutup pintu untuk siapapun dan kami juga belum mengunci nama siapapun. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti di Agustus ya karena waktu masih lama, nanti di Agustus mungkin di pertengahan atau di akhir Agustus baru kemudian nama-nama tersebut sudah kami kerucutkan. Tapi satu hal yang pasti ya, kami menghormati DPW kami, yaitu PSI DKI Jakarta, yang sekarang juga sedang mencari nama-nama, dan kami akan menunggu rekomendasi dari PSI Jakarta dulu. Gitu. Jadi biarkanlah PSI Jakarta yang sekarang mencoba membangun komunikasi dengan partai-partai lain yang di levelnya juga DKI Jakarta. Ini misalnya saya sebut saja contohnya ya, baru beberapa hari yang lalu, Ketua Umum Forkabi itu mendaftarkan namanya ya, untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta melalui DPW PSI DKI Jakarta. Jadi prosesnya masih berlangsung ya, dan kami sangat senang ya, kami tersanjung ya bahwa di sini Partai Kebangkitan Bangsa yang kita tahulah ini adalah bukan hanya punya perjalanan yang panjang, partai yang lahir dari rahim reformasi ya, itu sudah mengekspresikan minatnya kepada Ketua Umum kami Mas Kaisang. Begitu kurang lebih. Baik, sudah bergabung juga bersama kita Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Malam, Stefani. Selamat malam. Baik, Mas Adi, saya ingin langsung tanyakan kepada Anda. Jadi menurut Anda, seberapa mungkin pasangan Anies Kaisang bisa terwujud? Atau hanya sekedar gimmick menurut Anda? Soal duet Anies dan Kaisang tentu itu domain elit ya. Karena ini tak ada kaitannya dengan kader-kader biasa, nggak ada kaitannya dengan survei, nggak ada kaitannya dengan masyarakat secara umum. Jadi kalau elit berkehendak, misalnya elit-elit PKB, elit-elit PSI, ya saya kira koalisi ini akan terwujud, itu di atas kertas. Tapi kalau cuman PKB dan PSI kan nggak cukup untuk mengusung kandidat gubernur dan wakil gubernur. Butuh partai lain untuk menggenapi 20% ya. Itu satu, Pak. Yang kedua, saya tidak terlampau yakin suasana politik kita secair yang dibayangkan oleh kawan-kawan tadi ya. Saya masih melihat ada faktor yang saya kira Anies itu kan dianggap sebagai antitesa. Anies itu
selalu dihadap-hadapkan dengan Prabowo Subianto, Kaisang, dan Pak Jokowi secara umum. Per hari ini pun publik juga tak pernah berhenti bahwa Anies itu adalah blok lain di antara blok-blok yang sudah ada, terutama blok kekuasaan dan blok politik yang saat ini sedang memegang kekuasaan. Jadi disitulah yang saya sebut sebagai ada barrier psikologis yang sebenarnya sulit untuk bisa mempertemukan antara Kaisang dan Anies. Meski kita tidak pernah tahu apakah Kaisang ini mau maju Pilgub Jakarta ataupun tidak, karena memang kalau pernyataannya Zulhas kan katanya Pak Presiden melarang. Yang kedua, Kaisang itu punya keputusan sendiri sebagai ketua umum partai. Di tengah kerumitan-kerumitan membaca semacam ini, saya masih cukup meragukan sebenarnya betapa Kaisang dan Anies itu bisa bertemu dengan satu sama yang lain. Tapi Stefani, saya cukup memahami kenapa PKB itu menyodorkan proposal Anies dan Kaisang. PKB ini kan ingin menang mudah sebenarnya. Kalau Anies dan Kaisang itu bisa berkoalisi, ya saya kira pilkada sudah bisa dipastikan relatif akan siapa bisa ditentukan sebagai pemenangnya. Apapun judulnya, Anies itu elektabilitasnya paling menjulang. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Anies dalam survei-survei ya mungkin adalah Ridwan Kamil ya. Tapi kalau Anies dan Kaisang bisa berduet, kemungkinan Ridwan Kamil nggak maju di Jakarta cukup terbuka. Karena apapun, Ridwan Kamil itu adalah Golkar yang masih bagian dari koalisi KIM yang selalu mengklaim sebagai bagian dari orkestrasi politiknya Pak Jokowi. Itulah yang saya sebut kerumitan-kerumitan itu. Nah yang kedua, ya saya kira soal Anies itu kan masih cukup rumit ya. Rumit dalam arti kan partai-partai yang lain sedang wait and see. Tapi saya kok rasa-rasanya cukup meyakini bahwa koalisi partai pendukungnya Prabowo dan Gibran saat ini yang berada di warisannya Pak Jokowi khususnya dalam Pilpres, itu ada kecenderungan menyorongkan nama lain seperti Ridwan Kamil. Bahkan Gerindra mendahului Golkar memberikan mandat untuk menjadikan Ridwan Kamil sebagai kandidat gubernur mereka. Ini kan satu sinyalmen politik dari kubu kekuasaan, dari kubu pemerintah. Ada penantang yang sangat kuat untuk menandingi Anies Baswedan nantinya dalam Pilgub Jakarta. Disitulah yang saya sebutkan tadi. Kalau Ridwan Kamil disodorkan oleh Gerindra, Kaisang juga ingin maju, rasa-rasanya membayangkan Anies dan Kaisang itu mustahil dalam banyak hal. Tapi kalau Kaisang dengan Ridwan Kamil itu sangat mungkin. Tentu harus selesai pada level pembicaraan elit-elit dan ketua-ketua partai yang punya veto player untuk memutuskan soal siapa kandidat yang akan berdampingan di Jakarta. Ridwan Kamil Kaisangkah, Anies Baswedan dengan siapapun. Itu yang saya kira menjadi variabel kunci. Karena bagi saya ketika PKB mengusulkan Anies Baswedan sekalipun, ini kan tidak bisa menjadi faktor determinan. Bahwa dari segi elektabilitas, ya Anies nggak ada yang bisa membantah, masih kuat. Tapi kan dari segi kekuatan politik misalnya di DPRD Jakarta, tentu PKB ini masih kalah jauh di bawah Gerindra, di bawah PDIP dan di bawah PKS. Jadi dalam faktor itulah sebenarnya ya sekalipun Anies ini bisa maju, tidak serta-merta partai-partai lain itu relatif tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Pasti ada bagian posisi yang kemudian akan mereka kalkulasi ya sebagai bagian untuk menjaring bagaimana koalisi yang akan mereka bangun ke depan. Tapi kalau ditanya apakah Anies dan Kaisang akan berkoalisi, saya kok nggak yakin ya. Bagi saya itu lelucon yang saya kira agak sulit untuk diwujudkan. Beberapa waktu yang lalu, Bro Uki ini kan pernah menyampaikan dalam salah satu diskusi di tempat yang lain bahwa ketika Kaisang menyebut nama Anies, katanya Pak itu hanya bercanda kok. Nah, sekelas Uki ngomong begini, saya cukup mengamini. Dan sepertinya Uki ini bisa mewakili bagaimana perasaan PSI yang sepertinya sudah menggembok pintunya dan tidak mungkin akan berkoalisi dengan Anies Baswedan. Kalaupun toh Kaisang maju, tentu bukan Anies jawabannya. Mungkin dengan Ridwan Kamil atau yang lain dari kubu pemerintah. Baik. Saya ingin langsung minta tanggapan dari Mas Fuadi. Ya Mas Fuadi, seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, kalau hanya PKB dan PSI saja tentunya tidak cukup ya untuk bisa mengusung Anies dan juga Kaisang. Saat ini kan sudah ada ya beberapa partai lain yang juga sudah menunjukkan ketertarikan terhadap Mas Anies. Ada PKS, ada PDIP. Apa tidak takut PKB nanti partai-partai lain ini urung begitu ya, menarik dukungannya terhadap Mas Anies kalau dipasangkan dengan Mas Kaisang begitu, Mas Fuadi? Iya, saya rasa situasi politik di Jakarta ini kan sangat dinamis sekali ya, sangat dinamis, dan komunikasi kami dengan lintas parpol juga sangat cair, sehingga apapun dinamika yang akan terjadi ke depan itu kita sama-sama tidak saling bisa memastikan dari sekarang. Nah sehingga PKB di posisi yang membuka diri dengan siapapun. Bahkan kemarin PDIP juga sempat menyodorkan beberapa nama yang diwacanakan bisa mendampingi Pak Anies Baswedan. Nah tentu
semua komunikasi itu akan kita kerjakan dengan semua lintas parpol. Nah, yang saat ini sedang dikerjakan PKB ini kan bagaimana kemudian PKB ini mampu menjadi partai pendukung utama, pengusung utama Pak Anies yang bisa melakukan komunikasi secara intensif dengan semua parpol terhadap Pak Mas Kaisang, kemudian beberapa nama yang diusulkan oleh PDIP. Nah, itu tentu akan terus kita jalin komunikasi. Nah, sehingga situasi perpolitikan di Jakarta ini sangat dinamis. Memang benar kata Mas Adi Praetno tadi itu, memang posisi dalam hal penentuan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu ada di level elit. Tapi tentunya DPP PKB juga pasti akan meminta masukan, pertimbangan dan lain sebagainya terhadap DPW. Kami pun meyakini bahwa dengan adanya dukungan terhadap Pak Anies ini akan menjadi satu kunci kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa untuk bisa menjemput kemenangan nanti di Pilgub DKI Jakarta, karena berdasarkan serat aspirasi kami di Partai Kebangkitan Bangsa ini semua menyambut baik atas dukungan PKB kepada Pak Anies untuk kembali lagi maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Nah, soal nanti bagaimana ke depannya kita akan berkoalisi dengan siapa, saya pikir semua partai politik yang ada di DKI Jakarta ini tidak ada yang cukup untuk bisa mendaftarkan sendiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernurnya. PKS hanya mendapatkan 18 kursi yang hari ini kita tahu PKS menjadi partai pemenang di DKI Jakarta. Begitu pula PDIP, Gerindra dan yang lain. Sehingga koalisi ini tetap akan terbangun dengan partai politik yang lain terhadap siapapun figur kandidat nanti yang akan diusung oleh mereka. Nah, mungkin ada Pak Ridwan Kamil, ada siapa lagi. Nah, saya pikir situasi itu akan sangat cair melihat dinamika perpolitikan yang ada di DKI Jakarta ini. Nah, adanya wacana duet Mas Anies sama Mas Kaisang ini kan bagian dari mencairkan suasana saja sebenarnya. Supaya ketegangan-ketegangan yang kemarin sempat muncul itu bisa kemudian terpecahkan suasana dengan adanya wacana ini. Gitu. Tapi seberapa serius kemudian PKB dengan mengusung nama Kaisang? Pak Ketua Umum Pak Muhaimin Iskandar kemarin juga sudah menyampaikan ke publik bahwa beliau mempersilahkan kepada Pak Kaisang kalau kemudian tertarik untuk daftar ke PKB. Nah, sehingga itu yang menjadikan satu alasan bagi kami kalau bisa dilakukan kenapa tidak gitu. Kalau kemudian ini duet yang menurut kita sangat-sangat menarik ini, kalau bisa dikerjakan kenapa tidak gitu. Baik Mas Uki, kalau Mas Adi tadi cukup ragu ya duet dari Anies dan Kaisang bisa terwujud. Kalau dari PSI sendiri seberapa yakin bahwa kemudian PKB cukup serius ini untuk meminang Mas Kaisang sebagai cawagup? Ya, kalau misalnya tadi kita mendengarkan apa yang sudah diucapkan oleh Bang Fuad, ya sepertinya memang cukup serius ya. Tapi begini Mbak, tadi saya sudah menyebutkan ya, ketika kita berbicara soal kriteria ada 3 ya, yaitu yang tadi adalah akseptabilitas, kapasitas, dan kredibilitas. Tapi kan juga ada aspek lain yang kami pertimbangkan, yang dimana ini Mas Adi Praetno juga betul kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi aspek strategis yang saya maksud itu adalah soal kelangsungan koalisi kami di Koalisi Indonesia Maju juga, ini tentunya menjadi pertimbangan atau variabel yang sangat penting, kurang lebih seperti itu. Jadi figurnya itu adalah satu hal ya, hal yang penting tadi ya. Kemudian juga aspek strategis ini ya, apakah kemudian ketika kita mengusung seorang calon si A atau si B atau si C, lalu bagaimana ini konsekuensinya terhadap koalisi, terhadap posisi kami lah, bukan koalisi, tapi terhadap posisi kami di Koalisi Indonesia Maju. Tentu ini juga akan kami sangat pikirkan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Dan satu hal yang pasti, kami tentunya juga akan berkonsultasi dengan sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi gitu, dan ini sudah sering sekali kami lakukan ya sebelum pileg ya, bahkan
bahkan sebelum musim kampanye kemarin kami selalu berkonsultasi dengan Pak Jokowi, dan variabel di mana Pak Jokowi misalnya memberikan nasihat, ya, memberikan masukan, bagi kami itu adalah variabel yang sangat penting untuk menentukan sikap kami, Mbak. Dan sampai dengan saat ini belum ada arahnya. Maksud kami masih wait and see. Kami juga masih menjaring nama-nama, dan Mas Kaisang sendiri sebenarnya saat ini masih sangat sibuk sekali untuk menjaring nama-nama di pilkada yang hingga saat ini. Nama-nama tersebut kalau kita search ya listnya itu tidak ada nama Mas Kaisang. Jadi ini masih sangat cair sekali, apalagi kalau kita berbicara duet Anies Kaisang kah, kita bicara duet Ridwan Kamil Kaisang kah, ini kan kita masih menunggu PKPU-nya yang baru, kita masih menunggu ya putusan MA tersebut terkonversi menjadi PKPU. Jadi masih terlalu cepat bagi kami untuk mengatakan Mas Kaisang akan maju pilkada. Baik, saya ingin kembali ke Mas Adi. Mas Adi, seperti yang Anda katakan di awal tadi ya, bagaimanapun dua sosok ini punya perbedaan yang tidak bisa dipungkiri, termasuk soal basis pemilih, soal masanya. Menurut Anda perbedaan masa antara sosok Mas Anies dan Mas Kaisang ini apakah akan kontraproduktif atau justru akan saling melengkapi, Mas Adi? Mas Adi, kami tidak bisa mendengar audio Anda. Antara elit dan basis massa, pendukung Anies dan Kaisang tentu saling bertabrakan satu sama yang lain, Stefani. Itu nggak bisa dibantah lah ya. Dari dulu memang kita cukup melihat betapa misalnya partai-partai yang saat ini berada di barisan pendukung Pak Jokowi di Pilpres, Prabowo dan Gibran, adalah mereka yang menganggap Anies itu memiliki irisan politik yang sangat berbeda secara diametral dengan kubu mereka. Per hari ini kita tahu Kaisang itu harus dibaca sebagai bagian dari kekuasaan politik hari ini. Begitupun pada level grassroots, saya melihat Mas Uki ini kan tidak terlampau menyambut wah ketika ada ajakan misalnya dari kubu Anies dan PKB untuk menjadi Kaisang sebagai partner mereka. Jadi nggak terlampau happy. Biasanya kalau happy kan langsung disambut hingar-bingar dan langsung mengadakan pertemuan secara serius. Tapi kan ini tidak dilakukan. Kayaknya bukan hanya setengah hati, memang nggak mau, cuma nggak mau disampaikan aja secara terbuka. Ini yang sepertinya membuat saya semakin yakin bahwa sebenarnya Kaisang, PSI, dan para pendukungnya itu nggak mau berkoalisi dengan Anies. Begitupun pendukung Anies, kecuali yang mau itu dari PKB. Tapi saya nggak yakin dari yang lain itu, di luar PKB yang mau Anies dengan Kaisang. Nah, pada faktor yang kedua sebenarnya, Stefani, yang perlu saya tegaskan adalah, ya kita tahu menjadikan Anies sebagai gubernur Jakarta untuk 5 tahun yang akan datang, ini tentu ibarat membesarkan macan sebenarnya. Karena Anies itu potensial akan melawan kubu kekuasaan, potensial melawan Prabowo, melawan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres misalnya. Oleh karena itu, gubernur itu adalah panggung politik yang justru akan menghidupkan kembali kartu politik Anies setelah per hari ini tidak memiliki jabatan politik apapun. Hal-hal yang semacam ini sebenarnya menjadi kunci untuk melihat apakah soal Anies akan bergabung dengan Kaisang ataupun tidak. Ini yang saya sebut sebagai faktor-faktor kunci yang akan mempersulit betapa antara Kaisang dan Anies itu disatukan dengan yang lain. Nah, yang saya khawatirkan, PKB ini misalnya tidak terlampau serius ini mengusung Anies Baswedan. Jangan-jangan misalnya ketika ada kekuasaan, misalnya Prabowo dan Gibran, ya bolehlah PKB berkoalisi dengan mereka ya masuk dalam kekuasaan, tapi dengan satu catatan, misalnya Anies jangan diusung maju Jakarta. Mau apa? Nggak bisa berkehendak mereka. Ini kan yang saya sebut bahwa koalisi kekuasaan pemerintah ini sangat mungkin beririsan dengan rekomendasi yang ada dalam pilkada. Hal-hal yang semacam ini sangat mungkin, karena misalnya semalam saya juga diskusi dari berbagai eksponen, ada pendukung Anies, ada juga dari kawan-kawan PKB Jakarta, sempat ditanya, misalnya muncul pertanyaan, kalau ada tawaran misalnya boleh berkoalisi dengan pemerintah, asal jangan ngusung Anies, PKB mau berbuat apa? Kan sulit juga untuk jawabannya. Hal-hal yang semacam ini turut akan menjelaskan betapa memang Anies dan Kaisang itu agak sulit untuk disatukan, Stefani. Tapi kalau membaca statementnya Kaisang di media, saya kira ini cukup lugas dan tegas loh. Nggak masalah kok katanya berpasangan dengan Anies. Nah, kalau memang Kaisang yang mau, sekeras apapun penolakan pada level grassroots dan elit agak susah. Karena Kaisang ini adalah anak presiden. Satu-satunya yang bisa menolak kemauan Kaisang itu cuma presiden. Yang lain nggak akan bisa menolak keinginan itu. Bahkan Bung Uki sekalipun menolak keinginan Kaisang, nggak mungkin. Nah, yang bisa menghentikan Kaisang itu berkoalisi dengan Anies itu cuma presiden sebagai orang tuanya. Di luar itu nggak ada yang bisa menghentikan, Stefan. Baik,
Sayang sekali saya harus menutup diskusi kita malam hari ini. Semoga nanti ada kesempatan kita untuk berbincang lebih panjang. Terima kasih Mas Adi, Mas Fuadi, Mas Uki sudah berbincang bersama kami malam hari ini di Berita Terima kasih, 1 Bani, Utama. Bro Uki, Mas Wadi. Terima kasih. Ya.